Halo football lovers, ketemu lagi di Kickoff Bola Channel. Seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. 5 pelajaran dari kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam. Timnas Indonesia baru saja menggelar pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari laga ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh skuad Garuda. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, itu mempertemukan Timnas Indonesia melawan Vietnam. Di pertandingan ini, skuad Garuda mampu mengalahkan tim tamu dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Indonesia di laga ini dicetak oleh pemain pengganti, Egy Maulana Fikri di babak kedua. Alhasil skuad Garuda bisa meraih 3 poin di laga ini. Meski menang, ada beberapa catatan terkait performa skuad Garuda di laga ini sebagai modal untuk melakoni laga tandang ke markas Vietnam di pekan depan. Apa saja itu? Yuk simak selengkapnya. Sulit kembangkan permainan. Problem pertama Timnas Indonesia di laga melawan Vietnam ini adalah lini tengah Indonesia sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan, terutama di babak pertama. Para gelandang Indonesia sempat keteteran saat mendapatkan tekanan dari Timnas Vietnam. Alhasil aliran bola ke lini serang Indonesia kurang oke di laga ini. Sehingga di babak pertama Indonesia jarang menebar ancaman ke gawang Vietnam di babak pertama. Beruntung di babak kedua permainan Indonesia jauh lebih baik. Aspek ini perlu diperbaiki Shin Tae-yong agar skuad Indonesia bisa tampil maksimal di laga berikutnya. Kendalikan emosi dan lebih disiplin. Catatan kedua untuk Timnas Indonesia adalah Timnas Indonesia perlu mengendalikan emosi dan lebih disiplin. Semenjak mendekati akhir babak pertama, tensi pertandingan mulai naik. Tackle-tackle bertebaran dari kedua tim, di mana Indonesia tercatat membuat 15 pelanggaran di laga ini, sementara Vietnam tercatat membuat 12 pelanggaran. Dari 15 pelanggaran itu, Indonesia mendapatkan 4 kartu kuning, sementara Vietnam hanya mendapatkan 1 kartu kuning saja. Indonesia memang layak mendapatkan kartu kuning yang cukup banyak, karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat Indonesia kebanyakan tidak cermat dan berbahaya. Inilah pentingnya Timnas Indonesia untuk bisa mengendalikan emosi dan tidak terpancing permainan keras lawan. Karena salah-salah, ini bisa merugikan Indonesia. Lini pertahanan super solid. Tidak semua catatan untuk Timnas Indonesia ini bernada negatif. Ada beberapa hal yang perlu kita apresiasi, salah satunya adalah solidnya performa lini pertahanan skuad Garuda. Di laga ini, Shin Tae-yong tidak bisa memainkan Jordi Amat dan Elkan Bagot yang mengalami cedera. Alhasil ia memasang Jay Itzes dan Justin Hubner untuk menemani Rizky Ridho di jantung pertahanan Indonesia. Meski baru pertama kali turun bersama di laga ini, trio bek tengah Indonesia ini tampil apik. Ada koordinasi dan komunikasi yang bagus, sehingga serangan-serangan Vietnam minim yang jadi ancaman untuk gawang Indonesia di laga ini. Egy, man on the right place. Pujian berikutnya perlu kita berikan kepada sosok Egy Maulana Fikri. Sang winger sukses jadi pembeda di laga ini. Masuk sebagai pemain pengganti di jeda pertandingan, Egy sukses membuat lini serang Indonesia lebih hidup. Ia kerap melakukan penetrasi yang membuat bek-bek Vietnam keteteran. Puncak performanya adalah ia mampu mencetak gol kemenangan Indonesia di laga ini. Selain itu ia juga nyaris menggandakan keunggulan Indonesia di akhir babak kedua. Duel lemparan ke dalam. Satu hal yang menarik dari laga ini adalah Vietnam melakukan kopas, strategi lemparan ke dalam Indonesia. Ya, Indonesia di era Shin Tae-yong dikenal dengan strategi lemparan ke dalam panjang yang biasanya dieksekusi oleh Pratama Arhan. Namun di laga ini terutama di babak pertama, Vietnam mencoba meniru strategi itu dengan melakukan lemparan ke dalam yang panjang. Memang di laga ini, Vietnam belum sempurna dalam meniru strategi Indonesia ini. Di sisi lain, gol kemenangan Indonesia di laga ini lahir dari skema lemparan ke dalam itu. Meski begitu, Shin Tae-yong wajib waspada dan perlu mempersiapkan timnya agar tidak kebobolan dari skema lemparan ke dalam yang selama ini jadi andalan Indonesia. Gimana menurut kalian sob tentang ulasan berita Timnas Indonesia hari ini? Komen di bawah ya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Kickoff Bola Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye-bye.